Selamat tahun baru 2026. Semoga tahun 2026 ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ini konten pertama saya di tahun 2026. Sebenarnya saya tidak ingin bikin konten lagi tentang isu-isu sosial yang ada di sekitar kita. Namun, keresahan-keresahan yang menumpuk dalam diri saya ingin utarakan secara garis besar saja di sini. Bali, tempat kelahiran saya, tanah kelahiran saya, menjadi Bali yang sangat menyedihkan. Di mana 2 tahun lalu? 2 tahun lalu saya sempat bikin konten. Nanti saya akan cantumkan linknya di deskripsi. Memprediksi keadaan Bali 3 tahun yang akan datang. Apakah Bali akan menjadi tujuan wisatawan seperti tahun-tahun sebelumnya? Ramai seperti tahun-tahun sebelumnya? Ternyata baru 2 tahun, itu sudah terbukti. Tahun ini, libur Nataru, Natal dan Tahun Baru, Bali sepi. Itu fakta di lapangan yang saya alami dan teman-teman saya alami, dapat info dari teman-teman bahwa tahun ini paling sepi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, waktu saya bikin video 2 tahun lalu, saya memprediksi Bali karena saya melihat waktu itu banjir yang terjadi di Bali di titik-titik tertentu itu sudah parah di daerah Jimbaran yang mau menuju Nusa Dua dan kampus Pundut. Terus macet, kriminal. Nah, dari itu saya memprediksi bahwa Bali 3 tahun ke depan, kalau tidak berbenah, Bali akan ditinggalkan. Nah, setelah konten tersebut semakin kesini, Bali semakin parah. Dalam sejarah, Bali mengalami banjir terparah kemarin, sampai menimbulkan korban jiwa. Salah satu penyebab utamanya adalah sampah dan tata kelola kota yang amburadul. Namun, pemerintah Bali yang kita gaji dari pajak, tidak ada gerakan atau solusi yang benar-benar bisa kita harapkan untuk Bali menjadi Bali lebih baik ke depannya. Nah, bukan hanya itu. Bali kemarin sudah tercatat menjadi angka terbesar kasus bunuh di Indonesia. Awal tahun 2026 kemarin menjadi hal menyedihkan. Terjadi lagi kasus bunuh, ada 2 orang, dan baru kemarin malam itu mencoba untuk mundur, namun digagalkan oleh petugas. Di mana Bali dikenal dunia sebagai Pulau Dewata, tanah persembahan harmoni dan kesucian. Namun di balik harumnya dupa dan senyum pariwisata, ada jeritan-jeritan yang nyaris tak terdengar. Karena apa kita nggak tahu? Mungkin salah satunya karena ekonomi. Saya tidak pernah menyalahkan atau mengejat orang yang melakukan bunuh tersebut bahwa pemikirannya pendek atau dan lain sebagainya sejenisnya lah. Karena pada saat punya masalah, semua tidak ada yang mendekat. Semua terasa jauh. Jalan satu-satunya adalah hilang dari muka bumi ini. Karena saya pernah mengalami hal tersebut. Sudah hampir. Mungkin semesta belum mengizinkan saya untuk meninggalkan dunia ini. Karena waktu itu saya sampai sekarang trauma saya itu masih. Dan pada saat saya bengong-bengong sendiri malam itu, lagi kepikiran ke sana untuk meninggalkan dunia ini. Makanya saya berpikir bahwa pada saat orang punya masalah, seharusnya kita
kita sebagai sahabat, sebagai keluarga, harus benar-benar merangkul. Mereka hanya butuh didengarkan. Namun di situasi saat ini, orang-orang sudah tidak seperti itu. Mungkin bisa dibilang mereka hanya peduli ketika orang tersebut atau temannya berada atau hal yang diperlukan dari mereka ada dalam diri kita. Mereka baru akan dekat. Tidak hanya teman, mungkin dari keluarga juga seperti itu. Di mana jika keluarga tersebut berada di atas atau ekonominya berada di atas, dari jauh pun akan diteriaki, "Hai saudara, hai brother." Namun jika ada salah satu keluarganya yang berada di bawah atau terpuruk, jangankan berteriak, "Hai saudara, hai brother," hanya untuk sekedar nanya, "Gimana kabarmu hari ini?" Itu tidak ada. Ya, mungkin mereka punya kesibukan atau gimana, saya tidak tahu. Yang jelas, kasus-kasus bundir yang terjadi di Bali saat ini, itu adalah orang-orang yang punya problem. Mereka tidak ada tempat untuk bercerita, tidak ada tempat untuk berkeluh kesah. Jadi mereka memilih jalan yang mungkin kita anggap itu bodoh, tapi bagi mereka itu jalan satu-satunya. Makanya kenapa di Bali sekarang banyak kasus bundir? Mungkin salah satunya penyebab ekonomi. Nah, di sini siapa yang harus bertanggung jawab? Ya sudah jelas pasti pemerintah. Karena apapun permasalahan dalam suatu daerah, yang menjadi penanggung jawab utama adalah pemerintah. Karena mereka menerima gaji dari rakyat, dari pajak. Mereka harus mencarikan solusi untuk masalah yang terjadi di daerah tersebut. Seperti Bali. Bali akhir tahun kemarin heboh dengan sampah karena hampir penutupan salah satu TPA yang ada di Bali. Sampai terjadi demo ke kantor gubernur. Demo truk sampah ke kantor gubernur. Karena penutupan TPA tersebut tidak ada solusi. Bahkan kepala daerah Bali, gubernur Bali, menyatakan sampah urus sendiri. Beredar banyak video gubernur Bali di mana mengeluarkan pernyataan sampah urus sendiri. Ya kalau sampah urus sendiri, kalau Anda tidak mampu untuk memberikan solusi tentang permasalahan yang ada di Bali, terutama sampah, salah satunya adalah sampah. Kenapa Anda ngambil gaji dari pajak rakyat? Kita menggaji Anda itu untuk mencari solusi. Bukan kita sebagai rakyat yang sudah menggaji Anda yang nyari solusi. Kalau merasa tidak mampu, ya sudah, mundur. Nah, sekarang mungkin masyarakat banyak yang punya ide atau solusi yang bagus untuk Bali ke depannya menjadi lebih baik. Namun akan didengarkan? Tentu tidak. Yang solusinya akan didengarkan meskipun itu tidak bagus, meskipun itu bertentangan, banyak hal yang ditentang. Jika solusi tersebut dari pemerintah dan kekeh harus dijalankan, sudah pasti dijalankan. Makanya apapun permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Bali, yang bertanggung jawab adalah pemerintah Bali itu sendiri.
Karena kalau masyarakat biasa punya solusi, punya gagasan, tidak akan mungkin didengarkan, apalagi solusinya dipakai. Kalau para pejabat punya solusi, sudah pasti itu dipakai. Nah, mudah-mudahan Bali untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik, dan para pejabat-pejabat Bali yang pemangku-pemangku kebijakan di Bali membuka matanya, membuka hatinya untuk Bali kedepannya menjadi lebih baik untuk anak cucu kita. Dan terutama masalah-masalah bundir tersebut kita selesaikan dari mana? Apakah pencegahan di tempat-tempat tertentu? Karena bundir di mana saja bisa mereka lakukan. Nah, semoga tidak ada dari keluarga kita yang mengalami hal demikian. Kita harus perhatian juga terhadap keluarga kita, teman kita, jika punya masalah yang dirasa berat oleh sahabat kita atau keluarga kita. Jangan didengarkan. Rangkul dia, dekati dia, dengarkan ceritanya. Terima kasih.